Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, SAP PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini saya akan memberikan gambaran secara umum dari SAP PP ya, dari SAP PP. Oke. Sebelum kita membahas overview dari SAP PP, ada hal yang ingin saya infokan ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di kursus saponline.com di sini ya, di mana saya memberikan materi SAP kursus SAP PP, SAP QM, PM, dan MM secara online ya. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan proses registrasi di situs ini, kemudian memilih modul yang ingin training secara online, setelah registrasi nanti konfirmasi ke WA saya untuk melakukan proses aktivasi sehingga teman-teman bisa melakukan proses belajar mandiri secara online. Materinya sudah disajikan semua secara lengkap ya, mulai dari master data, transaksi maupun report konfigurasi. Itu bukan saja memberikan materi, juga diberikan proses bisnisnya. Jadi teman-teman dengan mempelajari dengan saya nanti bisa mengetahui secara real ya, secara implementatif dari SAP keempat modul tersebut, karena saya sudah melakukan experience di perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP keempat modul tersebut. Jadi teman-teman bisa melakukan proses duplikasi ya. Oke, nanti silakan dicek, silakan registrasi. Oke, sebelum lebih lanjut, bagaimana tadi saya di muka sudah menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan overview dari SAP PP ya. Kali ini saya akan coba memberikan gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan SAP PP ya, SAP Production and Planning. Oke, teman-teman yang mengikuti training dengan saya ya, nanti juga akan mendapatkan file berupa PowerPoint ya, video tutorial, yaitu guide step by step yang saya pandu dengan video tutorial. Juga nanti teman-teman yang untuk bisa melakukan proses pelatihan bisa menginstal, mengkopikan gitu ya SAP IDES ya, dan itu saya sudah sediakan di kursus SAP online gitu ya. Oke, kita lihat overview dari SAP PP yang fokus yang di sini. Oke, sebelum masuk ke materi lebih dalam tentang SAP PP, teman-teman bisa tahu bahwa SAP itu saling terintegrasi dengan modul yang lain ya. Teman-teman bisa lihat di sini gambarannya. Di dalam kotak-kotak ini ada warna hijau dan merah, kuning gitu ya. Ini menunjukkan bahwa di kotak-kotak itu adalah modul-modul yang ada di SAP ya. Yang saya tandai di sini adalah SAP PP, Product and Planning. Sementara yang lainnya ada Material Management MM ya, SD ini Sales and Distribution. Kemudian ini ada Quality Management, Plant Maintenance, HR ini Human Resource. Kemudian yang merah ini FICO ya, Finance, Accounting and Controlling. Treasury juga di sini, ditambah modul PS. Dan secara perkembangan, improvement dari SAP sendiri nanti dia akan berkembang terus seiring dengan yang ditandai kotak-kotak merah, kotak-kotak yang putih ini nanti akan terisi modul-modul yang sedang dikembangkan oleh SAP itu sendiri, gitu ya. Jadi secara interaksinya seperti apa? Kalau kita lihat yang misalnya contoh yang PP dalam pembahasan ini, dia berintegrasi dengan modul MM ya. Tentu saja di modul MM ini ada create material sebagai contoh ya, create material master, baik itu pada ROH, material raw mat ya, atau material semi finished good maupun finished good, di mana di view dari MRP 1 sampai 4, MRP 1, view MRP 1,
overview MRP2, MRP3 dan MRP4 ditambah work scheduling itu adalah khusus integrasi create material yang related dengan modul PP gitu ya. Kemudian relasi dengan modul QM ya, nanti teman-teman bisa lihat di PM juga nanti di PP ketika ada proses produksi, proses hasil dari proses produksi. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan QM ya. Jadi hasilnya itu nanti disimpan di quality untuk dilakukan proses releasing oleh QC, kemudian baru nanti bisa masuk ke unrestricted use ya, itu dari proses PP. Sementara integrasi dengan PM ya, di mana PP itu juga menggunakan work center. Nah, di work center itu juga terdapat mesin ya. Jadi mesin yang dilakukan proses diproduksi. Jika terjadi permasalahan di mesin, maka PM melakukan proses inspeksi ya di PM ini. Begitu pula di dalam mesin itu sendiri ada user, ada labor yang melakukan proses produksi. Nah, itu diintegrasikan dengan modul HR. Dengan modul SD ya, dengan modul SD tentu saja finished good yang dihasilkan itu akan dikirim ke gudang sales distribution. Nah, di SD ketika ada proses ingin membuat ada permintaan untuk dibuatkan finish produk yang di-trigger dari SD, kita menyebutnya sebagai make to order ya. Maka nanti akan akan dibuatkan oleh produksi, yaitu ya integrasinya seperti itu. Dan dari kesemua itu, dari semua modul, pada ujungnya itu semua akan integrasi dengan FICO ya, dengan modul FICO. Di mana letaknya? Kalau PP nanti dia ada proses good issue maupun good receipt ya. Di controlling, di CO-nya, PP nanti dia akan melakukan proses settlement. Begitu seterusnya ya. Oke, kemudian kita lihat agenda kita untuk overview ini. Saya akan membahas poin-poin mulai dari organizational unit ya, kemudian master data, planning proses, MRP material requirement planning, kemudian capacity requirement planning gitu ya, dan yang terakhir adalah soft flow control. Tentu saja dengan agenda yang menurut saya ini simple ya, yang bisa dipahami secara global. Ini adalah suatu modal dasar untuk teman-teman nanti melangkah lebih lanjut ya. Jadi teman-teman diusahakan memahami konsep bisnis dari SAP PP dengan agenda ini. Next, pada akhirnya teman-teman diharapkan untuk bisa menjadi konsultan SAP PP gitu ya. Oke, kita lihat secara organizational unit ya. Kita lihat secara organizational unit dibagi dalam grup. Pertama apa yang disebut dengan client ya. Di sini yang paling atas, yang paling top di sini adalah client ya. Client itu ibaratnya customer yang melakukan proses pembelian SAP. Begitu ya, gampangnya seperti itulah gitu ya, client itu. Jadi satu company, entity yang melakukan proses pembelian modul SAP gitu. Nah, di dalam klien itu sendiri dibagi dua kalau udah lihat struktur di sini. Misalnya dibagi ke dalam company code ya. Company code-nya misalnya di sini 1000 dan 1100. Company code sendiri itu adalah yang bagian dari klien, di mana di sini dibagi secara bagian besar ya. Kalau misalnya saya bisa simulasikan, ibaratnya kalau dalam satu company nanti ada dua bagian besar ya, atau gampangnya departemen ya, departemen warehouse, departemen produksi, dan departemen sales. Seperti itu ya, gampangannya seperti itu company code. Kemudian dari company code ini yang 1000 di breakdown lagi menjadi plan ya, plan 1000 dan 1100. Nah, plan itu sendiri adalah
mewakili, ini yang plan sendiri ini kita menyebutnya mensimulasikannya seperti kayak departemen. Sementara yang company code itu adalah masih bagian yang besarnya, ya. Katakanlah brand gitu ya, cabang-cabang dari perusahaan, itu yang holding company. Sementara yang plan ini yang betul-betul dia departemen yang terkait di dalam company code, ya, bagian dari company code plan itu. Kemudian di bawah plan adalah storage location, ini adalah rak-rak ya yang ada di warehouse masing-masing. Kalau misalnya yang plan 1000 sebagai warehouse raw material, maka slotnya dibagi misalnya slot rak yang nomor 001 dan rak 002. Sementara yang departemen lain produksi misalnya ya yang 1100, nah dia juga mempunyai rak-rak tersendiri untuk penyimpanan barang. Kategori pembedaan ini bisa jadi misalnya karena barang itu mempunyai grouping yang berbeda, katakanlah raw material ya, grup raw material, atau grup packaging, atau grup chemical, seperti itu. Nah, sementara PP yang saya lingkarin ini adalah ranahnya adalah dari plan ya, plan dan storage location, itu ranahnya PP. Kalau yang company code ya, company code ini adalah ranahnya FICO gitu ya. Jadi teman-teman nanti fokus di plan ya, under plan untuk membahas modul SAP PP gitu ya. Oke, ini kita lihat secara definitif yang dimaksud dengan plan ya adalah organisasi di mana terhadap satu perusahaan ya. Tadi kita udah lihat, jadi plan itu adalah company itu membawahi plan. Plan itu sendiri tadi juga kita udah breakdown. Kalau diibaratkan seperti kayak departemen, dia adalah tempat di mana barang itu dihasilkan ya, misalnya departemen produksi di mana barang itu dibeli ya, di storage, dibeli dari vendor ataupun yang konsum ya, barang yang dikonsum baik itu kebutuhan warehouse maupun produksi atau departemen lain ya, ataupun barang yang memang didistribusikan ya, didistribusikan untuk dijual ke customer. Kemudian contoh dari plan di sini ya, pabrik ya, lebih jelasnya pabrik. Kemudian di sini ada central warehouse, corporate headquarter, sales office. Secara sederhananya, kalau teman-teman membayangkan satu pabrik ya, satu pabrik di mana dia ada departemen pembelian ya, departemen pembelian dari raw material, packaging, chemical, yang itu akan masuk ke gudang warehouse. Kemudian setelah itu barang disuplai, barang dikirim ke produksi sebagai departemen yang memproses produksi untuk dijadikan barang lain, yaitu barang semi finished good atau finished good. Dan alhasil terakhir barang finished good tersebut itu akan melakukan proses delivery, dikirim ke bagian finished good untuk dilakukan proses penjualan ke customer. Ya, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan plan integrasi antar departemen gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu tadi secara organisasi unit. Saya harap teman-teman bisa memahami konsepnya supaya nanti ketika ada roll out pembuatan plan baru, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses bisnis pembuatan itu apa aja gitu ya. Kita lihat secara PP ya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang SAP PP. Kita lihat dari master data yang pertama. Oke. Nah, master data PP dari gambaran ini terlihat yang kotak bulat yang warna hitam dan hijau ini adalah master data PP, master data pendukung dari modul SAP PP ya, production and planning. Secara umum sih hanya 5 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada material, yang pertama material. Yang kedua adalah bill of material, kemudian work center, ya. Kemudian ada routing, kemudian ada production person. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini master data itu sudah mencukupi sebagai persyaratan di dalam proses produksi, ya. Master data yang kiranya cukup untuk bisa melakukan proses produksi. Namun
kita lihat lagi di sini ada hal lain juga sebagai data pendukung ya. Dibutuhkannya karakteristik dan kelas, ada master data karakteristik dan kelas, dan terakhir adalah batch management. Karakteristik adalah yang dimaksud adalah, kita mulai dulu ya dari pertama dulu ya. Material tentu saja adalah material dalam pengertian di SAP itu material adalah barang ya, barangnya baik berupa raw mat, packaging, semi finished good atau finished good. Sementara BOM itu bill of material, biasa disebut BOM, itu adalah komponen-komponen yang mendukung ya. Ketika kita ingin membuat finish good, misalnya finish good sepeda misalnya gitu ya, maka komponen-komponen pendukungnya itu ada di dalam BOM, disimpan di dalam bill of material. Kemudian nanti di operation ya, di operation itu disediakan juga work center. Work center adalah mesin yang mendukung dalam proses produksi tentunya, yaitu work center. Sementara routing, nah routing itu adalah step by step task list ya, task list dari proses produksi, di mana dalamnya juga nanti ada work centernya gitu, ada work centernya untuk mesin yang melakukan proses produksi, ada barangnya, ada bomnya yang sudah dipersiapkan untuk dibuatkan finish good di dalam routing ya. Di routing sendiri nanti kan ada step-stepnya untuk proses produksi. Katakanlah step pertama dalam pembuatan misalnya campuran, step kedua kemudian mixing, tadi mixing ya, campuran, kemudian ada lagi proses pewangi kayak gitu ya, ditambah lagi proses misalnya sampai menghasilkan benar-benar finish good, step-stepnya seperti itu, dan dilengkapi dengan production version. Apa yang dimaksud dengan production version? Secara sekilas ini adalah gabungan ya, gabungan dari semua master data yang ada di sini ya, material, BOM, work center, dan routing dibuatkan production version. Kalau dalam line produksi, ibaratnya teman-teman nanti kalau dilihat di proses produksi ada beberapa line produksi ya, nah itu bisa diatur di SAP sebagai production version. Lalu karakteristik apa? Karakteristik itu adalah identifikasi. Kalau material misalnya material A itu dia ada karakteristik jenisnya, baik itu panjang lebarnya, kemudian katakanlah tambahan informasinya, warnanya, kemudian yang lain-lainnya, semuanya informasi yang diperlukan memang oleh manajemen. Itu disimpan di dalam karakteristik dan kelas. Sementara batch management itu adalah untuk melakukan proses traceable ya, untuk hal yang untuk men-trace ketika proses kejadian, baik itu saat pembelian maupun saat proses produksi maupun penjualan gitu ya. Dimana ini pun sebagai opsi ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di dalam proses produksi itu dibagi secara dua bagian besar ya. Teman-teman asal tahu di proses produksi ada dua, apa yang disebut dengan discrete manufacturing, yang kedua disebut dengan proses industri ya. Nah di proses industri, maka batch management ini menjadi suatu hal yang mandatori ya. Karena di proses industri, manufacturing jenis yang bisa dilakukan adalah misalnya food ya, pabrik makanan ataupun pabrik non food atau bukan makanan, ataupun pabrik chemical, pabrik kimia atau obat-obatan, di mana dia wajib menggunakan batch management untuk melakukan proses traceable. Di dalamnya nanti ada shelf life ya, ada shelf life, kemudian ada masa aktif, masa produksi dan seterusnya, itu bisa ditampung di batch management. Nanti juga bisa diketahui dari proses pembelian maupun pada saat penjualan ketika customer melakukan proses komplain gitu ya. Sementara production order adalah manufacturing yang sifatnya menurut saya lebih sederhana ya, lebih mudah teman-teman mempelajarinya. Nanti dengan saya ajak teman-teman mempelajari proses produksi mulai dari yang production order gitu ya. Sementara ke proses industri adalah suatu kemiripan ya. Kemiripan dalam pengertian bedanya kalau saya tunjukkan di sini dari lingkaran-lingkaran master data ini adalah work center. Ya, work center di sini kita menyebutnya work center untuk production order. Sementara untuk proses industri menyebutnya sebagai resource ya.
T-code-nya pun berbeda tapi fungsinya sama. Kemudian di production order kita sebutnya sebagai routing, sementara di proses industri disebut sebagai master recipe, gitu ya. Dan dua itu sebagai pembeda di dalam pembuatannya, tapi fungsinya sama, kurang lebih sama. Jadi teman-teman saya harapkan mempelajari lebih dalam di dalam manufacturing production order, nanti di proses industri sebagai additional untuk tambahan mengenai sifat-sifat produksi yang ada di Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu, ada yang sifatnya discrete, ada yang sifatnya proses industri. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke material ya. Kita lihat master data yang pertama adalah material master. Namun sebelum lanjut, saya kira ini dulu yang bisa saya showkan tentang overview dari SAP PP sebelum masuk ke master data yang pertama tentang material. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi video tutorial berikutnya tentang beberapa master data yang mendukung untuk modul SAP PP. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti teman-teman yang ingin belajar dengan saya lebih dalam tentang SAP PP, di sini ada, sekali lagi di sini saya showkan ada kursus saponline.com. Teman-teman bisa cek di sini, modulnya bisa teman-teman pilih, registrasi, kemudian konfirmasi ke kami. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini ada manfaat. Belajar terus dengan saya tentang SAP sampai betul-betul teman-teman memahami lebih dalam dan lebih implementatif ya, sesuai dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.